Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wassalatu wassalamu al-akmalani ala nabiyil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd. Ayuhan nas, saudara-saudara sekalian, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah sama-sama kita mengingatkan agar kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, kita ketahui bersama bahwasanya musim panas pada tahun ini begitu panas dan begitu panjang. Kita merasakan luapan panas yang luar biasa beberapa bulan ini. Dan itu belum pernah terjadi sebelumnya. Kemudian kita juga belum diturunkan hujan yang lebat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat berdampak kepada air yang ada di sekitar kita. Orang-orang yang memiliki sumur yang pendek, yang tidak dalam, mereka sekarang sudah kesusahan untuk mencari air. Harus pergi ke tetangganya atau ke tetangganya yang jauh, bahkan keluar desa. Sebagian saudara-saudara kita ketahui harus memakai motor untuk mendapatkan air. Mandi hanya beberapa gayung. Kemudian bahkan ada di antara saudara-saudara kita di luar sana yang membeli air dan mengeluarkan harta mereka untuk mendapatkan air agar bisa memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya manusia, bahkan hewan-hewan kita dapatkan kesulitan, terutama untuk hewan-hewan yang tidak di sekitar kita. Bahkan kita dapatkan kabar hewan-hewan yang berada di dalam mendekati pemukiman manusia untuk mendapatkan air. Bahkan sampai di DKI ini ada santri yang melihat di malam hari ada hewan yang minum di sungai di depan kita padahal sungai kita kering. Saudara-saudara sekalian, mereka memberanikan diri padahal terancam dengan manusia yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, ayolah ikhwan, bukan hanya manusia yang membutuhkan air, hewan-hewan juga demikian. Betapa banyak kita lihat tanaman-tanaman juga pada mati. Di sekitar kita saja rumput-rumput sudah kering. Bukan karena disemprot, tetapi betul-betul mati karena kekeringan. Begitu pula ayolah ikhwan, tanaman-tanaman. Sawah-sawah sekarang tidak bisa ditanam lagi karena tidak ada air. Akhirnya berdampak kepada kita semua. Harga beras sekarang sangat mahal. Harga beras sangat mahal. Di pondok kita minta agar ditekan harganya oleh Pak Edi. Kami minta agar ditekan harganya biar saya tidak untung. Yang penting kita bisa memurahkan. Kalau di luar sangat mahal. Sampai mencapai 15.000 untuk membeli beras. Padahal dulunya hanya 10.000, berarti 1,5. Harganya menjadi 1,5. Orang-orang miskin kesulitan untuk makan, bahkan menghemat makan mereka. Kemudian saudara-saudara sekalian, akibat kemarau yang begitu panjang ini, asap di mana-mana kita lihat. Terutama di negeri-negeri kita. Di Sumatera Selatan ini kita dapatkan beberapa wilayah terkena bencana asap yang sangat parah. Indikator-indikator tidak lagi menunjukkan warna kuning atau oranye. Tidak lagi menunjukkan warna merah tetapi warna ungu. Warna merah itu sangat berbahaya.
warna ungu itu bisa mematikan. Oleh karena itu sekolah-sekolah sekarang di sebagian wilayah kita itu ditutup, mereka dipulangkan agar mereka tidak keluar rumah. Perkantoran juga demikian. Tidak ada aktivitas di luar, tetapi semuanya fokus di dalam rumah agar tidak menghirup udara-udara yang kotor, udara-udara yang tercemar, yaitu karena asap pembakaran. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula jika ini berlanjut, maka sayur mayur juga akan semakin mahal. Ya, kemudian makanan-makanan juga akan semakin mahal. Oleh karena itu ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita, apakah kita bisa bersabar dan bisa kembali kepadanya apakah tidak. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita cara meminta hujan. Baik diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta hujan di dalam doa-doa kita. Kemudian di dalam tempat-tempat mustajab dan waktu-waktu yang mustajab. Kemudian Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam ketika diminta oleh sahabat untuk meminta hujan, maka beliau meminta hujan di saat beliau berkhutbah. Beliau mengangkat tangan beliau sehingga turun hujan yang sangat lebat. Kemudian pernah kejadian juga kemarau sangat panjang, air sangat sulit. Akhirnya para sahabat meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar diturunkan hujan dengan berdoa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabat untuk berkumpul. Para wanita juga dikumpulkan ke lapangan yang disebut dengan musalla. Pada saat itu disebut dengan musalla, tempat sholat. Kemudian Rasulullah SAW memimpin sholat istisqa. Sholat istisqa, dan ini merupakan sunnah dari Nabi SAW. Ketika berbagai macam cara telah kita lakukan, maka kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa bersama-sama dalam satu waktu, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian diawali dengan salat istisqa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyudahi kemarau panjang ini dan menurunkan hujan yang sangat lebat. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, maka sunnah istisqa ini dilakukan juga oleh Umar bin Al-Khattab. Beliau meminta kepada paman Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Abbas untuk menjadi imam dan juga menjadi khatib dari salat istisqa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang sangat lebat. Itu bukan kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita untuk mencari solusi ketika kemarau sangat panjang, kita sangat membutuhkan air, maka kita sholat istisqa. Dan inilah sunnah yang dulu sangat mahjurah, sangat ditinggalkan. Akan tetapi bifadlillahi ta'ala sudah banyak orang yang melakukannya sekarang ini. Dan ini merupakan keberkahan ayyuhal ikhwan dengan adanya da'i-da'i yang menyebarkan sunnah-sunnah, menyebarkan ajaran-ajaran Islam, sehingga dari berbagai macam kalangan bisa mengetahui sunnah salat istisqa. Saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat istisqa ya dilaksanakan seperti salat Idul Fitr. Hanya saja waktunya itu luas. Bisa dilakukan setelah zuhur, atau ya di dalam mazhab Imam Syafi'i bisa dilakukan di waktu-waktu yang terlarang karena dia memiliki sebab. Kemudian ya adapun yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjadi kebiasaan para ulama adalah melakukannya di waktu pagi. Melakukannya di waktu pagi. Dan imam memerintahkan agar mereka memakai pakaian yang sederhana, pakaian yang biasa-biasa saja, tunduk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, membuang kecongkakan-kecongkakan, merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mutadzallilina, mutawadhi'ina, mutakhasyi'in, betul-betul khusyuk mengharapkan hujan kepada Allah Subhanahu wa taala.
dzakirina dzunubahum, mereka mengingat akan dosa-dosa mereka, mengingat akan maksiat-maksiat yang telah mereka lakukan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk banyak berdoa, benar-benar berdoa hingga kita merengek di dalam doa-doa kita. Menangislah, menangislah dan menangislah. Tunjukkanlah kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bantulah hewan, bantulah manusia. Bahkan ayyuhal ikhwan, ya, para santri meskipun memakai sumur bor, di daerah kita memakai sumur bor, tetapi tidak berarti bahwa sumur tersebut tidak akan habis. Sekarang saja sudah bunyi-bunyi. Itu menunjukkan debit air yang ada di dalam sumur bor juga semakin sedikit. Ya, ini adalah kekhawatiran kita semua. Begitu pula dari pihak pondok. Oleh karena itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh khusyuk, tunduk, berharap agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang lebat. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang perkataan Nabi Hud alaihi salam, wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin wa la tatawallaw mujrimin. Nabi Hud alaihi salam mengatakan, dan dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, wa ya qaumi astaghfiru rabbakum, wahai kaumku, minta ampunlah kalian kepada Rabb kalian, thumma tubu ilaih, kemudian bertaubatlah kalian, kembalilah kalian kepadanya. Yursilis samaa 'alaikum midrara, Allah akan kirimkan, turunkan hujan dengan sangat lebat kepada kalian. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum, dan Allah akan menambahkan kekuatan kalian dari kekuatan kalian sekarang ini. Wala tatawallaw mujrimin, dan janganlah kalian berpaling menjadi pendosa. Saudara-saudara sekalian, kemudian Nabi Nuh alaihi salam juga mengatakan di dalam surat Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Jannati wa anhara. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, faqultu astaghfiru rabbakum, dan aku mengatakan, kata Nabi Nuh, minta ampunlah kalian kepada Rabb kalian. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara, Allah akan menurunkan kepada kalian hujan yang sangat lebat. Wa yumdidukum bi amwali wa banin, dan Allah akan memanjangkan, melapangkan kalian dengan harta-harta dan juga anak-anak. Kemudian Allah akan menjadikan untuk kalian jannat wa anhara, jannati wa anhara, menjadikan untuk kalian taman-taman dan juga sungai-sungai. Saudara-saudara sekalian, ini adalah peringatan untuk kita bahwasanya kaitan antara taubat dan diturunkan hujan itu sangat besar sekali. Oleh karena itu, tubu ilallah ayuhan nas, tubu ilallah ayuhal mu'minun, bertaubatlah kepada Allah wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah wahai orang-orang yang beriman. Sesungguhnya kita bihajatin ilallah. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, innakum qad syaqautum, sesungguhnya kalian telah mengadukan jadba diyarikum, kekeringan di negeri-negeri kalian, di rumah-rumah kalian, wahtibas qadri andi an baladikum, dan juga telah terhalangnya hujan dari rumah-rumah negeri-negeri kalian, dan terlambatnya turun pada tanaman dan juga buah-buahan. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, fabatahilu ilallah, ya, beribadahlah kalian kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Fa innallaha mubtaliikum, sesungguhnya Allah ibtalakum, telah menguji kalian, litaqbalu alaihi, agar kalian menghadap kepada Allah, litaqbalu alaihi, agar kalian menghadap kepada Allah, wa taltaji'u ilaihi, agar kalian kembali kepada Allah, agar kalian kembali kepada Allah. Kemudian kalian berdoa kepada Allah dengan sebenar-benar
sebenarnya. Wa alihu lahu bid-du'a, dan merengeklah kalian meminta kepada Allah. Meminta kepada Allah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang mulihin, yang memaksa, yang meminta, yang merengek kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ud'u rabbakum tadarru'a wa khufyah. Berdoalah kalian kepada Rabb kalian dengan tunduk dan juga khufyah, dengan sir, dengan pelan. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang yang melampaui batas. Kemudian kita ingat ayuhal ikhwan, wa huwa alladhi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatah wa huwal waliyyul hamid. Allah Subhanahu wa taala katakan, wa huwa alladhi yunazzilul ghaith, dan dialah yang menurunkan hujan min ba'di ma qanatu, setelah mereka berputus asa, wa yanshuru rahmatah, dan Allah menyebarkan kasih sayangnya. Dan Allah itu maha mengayomi dan maha terpuji. Saudara-saudara sekalian, kita ingat bahwasanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, seandainya penduduk negeri itu beriman dan mereka bertakwa, la fatahna alaihim barakatin minas sama, kami akan membukakan keberkahan dari langit, wal ardi, dan juga bumi. Walakin kadzabu, tetapi mereka mendustakan. Walakin kadzabu, kemudian mereka pun mendustakan. Na'udzubillah ayyuhal ikhwan, rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala melalui salat istisqa ini, melalui keberadaan kita di sini, kita benar-benar meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang lebat, menyudahi kemarau yang sangat panjang ini, dan menyejukkan lingkungan kita, menumbuhkan tanaman-tanaman. Mari kita berdoa ayuhal ikhwan dengan doa yang khusyuk dan tunduk dan penuh pengharapan. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala nabiyyina al-amin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anta Allah, la ilaha illa anta, أنت الرحمن الرحيم، وأنت الأحد الصمد، وأنت الحي القيوم، لا إله إلا أنت. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم أنزل علينا غيثا مغيثا مريئا مريعا عاجلا غير آجل نافعا غير ضار. اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريئا يا رب العالمين، طبقا عاجلا عاما مجللا، طبقا غدقا يا رب العالمين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث، اللهم اسقنا، اللهم أنزل علينا الغيث، اللهم اسقي عبادك وبهائمك، وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت. اللهم اسقي عبادك وبهائمك وانشر رحمتك، وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت. اللهم اسقي عبادك وبهائمك
وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم أنت منزل الغيث، اللهم اسقنا، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم اسقنا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا يا رب العالمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayolah ikhwan, di antara sunnah yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah beliau menghadap kiblat setelah beliau berdoa di dalam khutbah istisqa. Kemudian beliau menghadap kiblat. Kemudian beliau membalik rida atau selendang beliau. Kemudian beliau berdoa sendiri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu berdoa juga antunna sekalian berdoa kepada Allah. Mohonlah kepada Allah sendiri-sendiri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa-doa kita. Allah